Keuntungan pacaran: belajar mengenal karakter lawan jenis, mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, yakni pacar, mudah menemukan tempat untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang sedang dihadapi kepada pacar. Selanjutnya, memiliki tempat untuk berbagi dalam keadaan suka maupun duka. Tidak merasa kesepian karena ada yang menemani dimanapun dan kapanpun. Ada yang mentraktir makan, minum, dan sebagainya. Antar jemput gratis. Sarana untuk mencari pendamping hidup agar mengenal dia dan tidak salah pilih. Senang dan bahagia karena dapat menyalurkan rasa cinta dan dicintai. Menimbulkan motivasi dan semangat hidup. Selanjutnya itu kerugian dalam berpacaran. Yang pertama, dapat mengurangi waktu untuk diri sendiri. Menghambat kinerja otak karena hanya memikirkan satu objek, pacar. Mendorong orang yang berbohong. Menghabiskan uang. Menghambat cita-cita. Sarana untuk mengumpulkan dosa. Hati menjadi tidak tenang dan resah. Perasaan cemburu dan gelisah karena takut ditinggal oleh sang pacar. Memicu timbulnya fitnah. Bisa jadi hilangnya kesucian diri. Menimbulkan aib bagi keluarga apabila berzina dan sampai hamil. Selanjutnya, menunda pernikahan karena keasikan berpacaran, menimbulkan efek sakit hati. Membatasi pergaulan dan wawasan karena dilarang oleh pacar. Memungkinkan terjadinya kekerasan secara fisik maupun psikis. Menyebabkan konflik dengan orang tua. Mengganggu studi dan kuliah. Selanjutnya, manajemen hati agar tidak berpacaran. Pacaran dilakukan oleh seseorang atas dasar cinta. Orang yang sedang jatuh cinta umumnya ingin menyalurkan gelora rasa cinta tersebut kepada orang yang dia cintai. Antara lain dengan cara ngobrol berdua, berpegangan berdekatan, berpelukan. Mungkin saja bagi pelajar muslim yang sedang dilanda gelora cinta yang sangat besar dan tidak menyalurkan perasaan tersebut dalam bentuk pacaran, berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan mendatangkan dosa. Menyadari beragam dampak negatif dari pacaran yang terjadi di sekitar kita. Meyakini bahwa jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpacaran. Diniati untuk puasa pacaran, menahan diri sampai menikah. Fokuskan segala pikiran, usaha dan tenaga untuk studi dan mencapai cita-cita. Bertekad untuk membahagiakan orang tua. Bertemanlah dengan orang yang baik. Ragam pernikahan kontroversial. Poligami. Menikahi banyak istri. Quran surah Al-Maidah ayat 4. Artinya, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Al-Quran tidak ada membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Menurut Islam, seorang laki-laki yang membutuhkan dan sudah memenuhi syarat untuk berpoligami dalam arti yang sudah siap secara fisik dan psikis. Terdapat batas yang tidak boleh untuk didahului. Laki-laki hanya boleh memiliki 4 istri dengan syarat adil dalam hal nafkah fisik. Jika laki-laki masih belum bisa adil, maka laki hanya diperbolehkan menikahi seorang wanita. Yang kedua itulah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang memiliki jangka waktu atau yang biasa kita sebut dengan kawin kontrak. Imam-imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram hukumnya. 3. Nikah beda agama. Yang pertama itu wanita muslim tidak halal kawin dengan
dengan laki-laki bukan muslim. Karena seorang laki-laki mempunyai hak kepemimpinan bagi istrinya dan istri wajib taat kepadanya. Maka tidak boleh kafir orang yang musyrik menjadi pemimpin dan menguasai wanita muslimah. Seorang laki-laki muslim juga dilarang untuk menikahi wanita yang bukan muslim atau berbeda agama. Menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka berzina. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari yang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman. Ayat ini menunjukkan diharamkannya menikah dengan perempuan kafir atau musyrik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niati untuk puasa pacaran, menahan diri sampai menikah. Fokuskan segala pikiran, usaha dan tenaga untuk studi dan mencapai cita-cita. Bertekad untuk membahagiakan orang tua. Bertemanlah dengan orang yang baik. Ragam pernikahan kontroversial. Poligami, menikahi banyak istri. Quran surah Al-Maidah ayat 4. Artinya, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Al-Quran tidak ada membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Menurut Islam, seorang laki-laki yang membutuhkan dan sudah memenuhi syarat untuk berpoligami dalam arti yang sudah siap secara fisik dan psikis. Terdapat batas yang tidak boleh untuk didahului. Laki-laki hanya boleh memiliki 4 istri dengan syarat adil dalam hal nafkah fisik. Jika laki-laki masih belum bisa adil, maka laki hanya diperbolehkan menikahi seorang wanita. Yang kedua itulah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang memiliki jangka waktu atau yang biasa kita sebut dengan kawin kontrak. Imam-imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram hukumnya. 3. Nikah beda agama. Yang pertama itu wanita muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan muslim. Karena seorang laki mempunyai hak kepemimpinan bagi istrinya dan istri wajib taat kepadanya. Maka tidak boleh kafir orang yang musyrik menjadi pemimpin dan menguasai wanita muslimah. Seorang laki-laki muslim juga dilarang untuk menikahi wanita yang bukan muslim atau berbeda agama. Menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka berzina. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari yang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah SWT menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman. Ayat ini menunjukkan diharamkannya menikah dengan perempuan kafir atau musyrik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.